warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Akmalia. Saya semester 5, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang istilah, macam-macam, dan dampak dari patologi sosial. Yang pertama, istilah-istilah dalam patologi sosial. Patologi sosial mencakup berbagai fenomena sosial yang dianggap sebagai penyakit atau masalah dalam masyarakat. Berbagai istilah-istilah atau konsep lain dari patologi sosial yaitu yang pertama ada disorganisasi sosial, yang kedua ada social maladjustment, yang ketiga ada sosiopat, yang keempat ada abnormal. Ada disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial dapat dipahami sebagai kegagalan pemerintahan atau suatu keadaan di mana tatanan norma-norma sosial itu hilang, sehingga menimbulkan suatu konflik budaya dan runtuhnya struktur sosial. Ciri masyarakat yang menunjukkan disorganisasi sosial yaitu adanya perubahan yang cepat, tidak stabil, tidak ada sosialisasi yang baik, dan tidak ada penyesuaian antar anggota. Nah, contohnya itu seperti transisi dari budaya tradisional ke budaya modern. Kedua, yaitu social maladjustment. Social maladjustment adalah individu yang tidak dapat menyesuaikan diri atau sulit beradaptasi dengan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Maladjustment dipandang sebagai bentuk penyesuaian diri yang tidak normal atau menyimpang dan ditandai dengan cara-cara yang tidak wajar atau normatif. Nomor ketiga ada sosiopat. Sosiopat disebut sebagai antisosial karena perilaku mereka yang seringkali bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dan cenderung merugikan orang lain. Yang terakhir ada abnormal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, abnormal adalah tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, mempunyai kelainan atau tidak normal. Perilaku abnormal adalah kondisi di mana seseorang merasakan cemas atau sedih secara berlebihan meskipun tidak ada alasan untuk merasakan hal itu. Selanjutnya yaitu macam-macam patologi sosial. Yang pertama ada seks bebas. Seks bebas seringkali dipicu oleh hawa nafsu dan dipengaruhi oleh budaya barat yang diadopsi tanpa difilter oleh masyarakat di Indonesia. Nah, pada umumnya pelaku seks bebas itu adalah remaja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan seks bebas, contohnya misalnya kurangnya pemahaman tentang agama. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang seks bebas. Dan yang terakhir, contohnya seperti tontonan yang tidak mendidik. Nah, dampak-dampak bagi seseorang yang melakukan seks bebas yaitu terjangkitnya penyakit yang menular seperti AIDS atau HIV, lalu sifilis, dan yang kedua itu mengalami konflik entah itu dengan keluarga atau dengan masyarakat atau bahkan dengan pihak akademisi bagi yang masih belajar. Dapat merusak reputasi keluarga. Yang keempat itu dapat mengalami gangguan judi. Judi merupakan sebuah permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan. Berjudi berarti mempertaruhkan uang atau harta dalam sebuah permainan yang bergantung pada keberuntungan dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan harta. Perjudian itu seperti pingpong, poker, slot, adu ayam, pacu kuda, dan lain-lain. Nah, dampak yang dialami bagi seseorang yang berjudi, contohnya yang pertama yaitu dapat mengakibatkan penggelapan dana atau korupsi. Yang kedua itu mengabaikan keluarga. Yang ketiga itu bisa mengalami sulit berkonsentrasi atau mudah marah-marah. Korupsi merupakan perilaku individu yang menggunakan wewenang atau jabatannya untuk kepentingan pribadi yang merusak umum dan negara. Nah, dampak dari korupsi yaitu berdampak buruk bagi kepribadian, moral, dan karakter individu. Yang kedua, berpengaruh terhadap keluarganya, baik segi ekonomi, sosial, atau emosional. Yang ketiga, merusak sistem sosial dan memperburuk kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu minum minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan atau termasuk obat-obatan terlarang lainnya. Dampak-dampak dari minuman keras yang pertama yang pastinya yaitu merusak fisik. Yang kedua itu dapat mengakibatkan kekerasan fisik atau KDRT, lalu dapat mengakibatkan perceraian. Nah, yang kedua dampak bagi lingkungan yaitu meningkatnya kriminalitas. Itu ada narkoba. Narkoba merupakan zat yang bersifat alamiah, sintesis dan semi-sintesis dan dapat menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rangsangan. Nah, penggunaan obat-obatan ini secara berlebihan dapat mengakibatkan kecanduan.
Nah, yang keenam itu ada prostitusi atau pelacur. Yang ketujuh itu ada pornografi. Nah, dampak dari pornografi yaitu yang pertama sulitnya berkonsentrasi, lalu tidak percaya diri, tertutup, dan dapat memperburuk perilaku. Nah, yang terakhir itu ada geng motor. Nah, dampak dari geng motor yaitu perilaku ugal-ugalan, berandalan, lalu bolos sekolah, perkelahian antar geng, dan kriminalitas anak. Selanjutnya yaitu dampak-dampak patologi sosial. Yang pertama ada dampak negatif bagi pelaku. Perilaku menyimpang dapat mengakibatkan tekanan psikologis, merusak masa depan pelaku, lalu jauh dari Allah, dekat dengan dosa, dapat merugikan diri sendiri atau membahayakan diri sendiri. Yang kedua, dampak negatif bagi masyarakat. Yang pertama, perilaku menyimpang dapat merusak keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Yang kedua, dapat merusak norma-norma dan tatanan sosial yang ada. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, perilaku menyimpang dapat memperkuat nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat karena perbedaan antara baik dan buruk menjadi lebih jelas. Yang kedua, respon terhadap perilaku menyimpang dapat memperjelas batas moral, perubahan sosial, dan memperkuat kesatuan masyarakat. Yang saya sampaikan dalam video kali ini, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.